Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan semoga selalu ditambah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga datangnya hari kiamat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwa jiwa manusia, jiwa kita memiliki dua sisi yang perlu kita perhatikan. Sisi yang baik dan sisi yang buruk. Setiap jiwa memiliki dua sisi, sisi yang baik dan sisi yang buruk. Maka sangat penting dan sangat urgen bagi kita untuk memperhatikan, untuk melihat diri kita dari dua sisi ini, sisi yang baik dan sisi yang buruk. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan sejumlah makhluknya, dan tentu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk yang mulia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasy-syamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi matahari dan cahayanya di waktu pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jiwa manusia, jiwa kita, jiwa yang mulia, tentunya tidaklah ridha, tidaklah rela terhadap sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tidaklah ridha kecuali terhadap sesuatu yang terpuji. Itulah jiwa yang mulia. Adapun jiwa yang rendah, maka jiwa ini akan berputar di sekeliling perkara-perkara yang hina. Sebagaimana seekor lalat, dia tidak akan hinggap atau menempel pada sesuatu kecuali menghinggapi kotoran. Jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi, jiwa yang terpuji tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah ridha terhadap tindakan kezaliman. Tidak akan pernah ridha terhadap kemaksiatan. Tidak akan pernah ridha dengan perkara-perkara yang rendah dan hina, dengan hal yang vulgar, dengan pencurian, dengan pengkhianatan. Karena jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi, lebih besar dan lebih mulia dari semua perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang rendah. Sedangkan jiwa yang hina, jiwa yang rendah, berkebalikan dari jiwa yang mulia. Maka setiap jiwa akan cenderung kepada sesuatu yang selaras dan sesuai dengannya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita, nasihat untuk saya pribadi, kemudian untuk para pemirsa semuanya, memperhatikan jiwa kita, memperhatikan pribadi kita. Kita memiliki kewajiban untuk memperbaiki kejiwaan kita. Dan kita harus memaksa atau bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tujuan yang terpuji ini, yaitu memperhatikan kesucian, kebersihan jiwa kita, jauh daripada perkara-perkara yang hina, yang rendahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Pada hakikatnya kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa semuanya, jiwa seorang muslim, jiwa seorang muslimah memiliki hak yang harus diperhatikan, memiliki kebutuhan yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, wa inna li nafsika 'alaika haqqun, dan sesungguhnya jiwamu memiliki hak atas dirimu. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya jiwamu memiliki hak atas dirimu. Maka sungguh sebuah kekeliruan
Jika ada yang menyangka bahwa hak jiwa, kebutuhan jiwa adalah dengan bersikap keras kepadanya dan menghalanginya daripada fitrah-fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan terhadapnya. Sebagaimana sebuah kekeliruan juga ya terhadap sebahagian orang yang menyangka bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan meremehkan dan mengabaikan perbaikan jiwa, mengabaikan memperbaiki jiwa, sehingga membiarkannya tenggelam dalam syahwat, dalam maksiat. Sungguh pernyataan ini sangatlah jauh daripada kebenaran, sangatlah jauh daripada fitrah manusia itu sendiri. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita, yaitu jiwa kita. Maka perlu kita perhatikan dari dua sisi, sisi baik dan sisi buruknya. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang insyaallah nanti akan kita bahas satu persatu terkait dengan poin-poin tersebut. Bagaimana ya sikap kita yang harus kita lakukan terhadap jiwa kita. Apakah kita harus membiarkannya begitu saja tenggelam dalam syahwat dan maksiat sehingga na'udzubillah jiwa kita menjadi jiwa yang kotor, jiwa yang hina? Atau kebalikannya, kita harus memperhatikan jiwa kita sehingga jiwa kita berada pada level-level yang tinggi, yang mulia. Jiwa kita menjadi jiwa yang baik sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan. Poin yang pertama di antara upaya kita untuk memperhatikan jiwa kita adalah memperhatikan dari sisi tauhid. Memperhatikan dari sisi tauhid. Tauhid, apa itu tauhid? Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah agar kita mentauhidkannya, mengesakannya, menyembahnya, beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tauhid adalah kunci utama untuk memperbaiki jiwa kita. Dan tauhid ini juga merupakan inti atau poros daripada seruan-seruan para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah utus di atas permukaan bumi ini. Dimulai daripada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inti dan pokok
daripada seruan para nabi adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan akan hal ini dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul pada setiap umat. Kami telah mengutus pada setiap rasul, kami telah mengutus setiap rasul pada setiap umat untuk menyerukan apa seruan mereka? Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah peribadatan kepada selain Allah. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, tauhid adalah upaya yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Dan ini adalah upaya yang harus kita tularkan untuk memperbaiki lingkungan kita, masyarakat kita, generasi kita. Karena tauhid adalah materi pertama yang wajib, yang harus kita pelajari untuk perbaikan jiwa kita, untuk memperbaiki jiwa kita. Sebagaimana Nabi SAW berpesan kepada salah seorang sahabatnya, yakni sahabat Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW mengutus dan mengizinkan Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ketika itu Islam di Madinah sedang akan bertumbuh besar Islam di Madinah. Kemudian Nabi SAW mengutus salah seorang sahabatnya, yakni Mu'adz ibni Jabal, untuk berdakwah di negeri Yaman. Apa kata Nabi SAW? Apa pesan Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan berdakwah, engkau akan berhadapan kepada kaum yang mana mereka notabene-nya berasal dari ahlul kitab, yakni beragama Yahudi atau Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahhidullaha ta'ala. Maka hendaklah, jadikanlah perkara yang pertama kali yang engkau serukan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, terdapat dalam Sahih Bukhari. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan jiwa kita dari sisi baik dan buruknya. Dan jangan menganggap remeh, menganggap seakan-akan kita tidak perlu membenahi jiwa kita, memperhatikan dari sisi baik dan buruknya. Ini sebuah anggapan yang berbahaya. Maka harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan perbaikan jiwa,
kesucian jiwa, kebersihan jiwa, dan menekan jiwa yang buruk. Jiwa kita di satu sisi condong kepada sesuatu yang buruk, akan tapi ini harus ditekan. Harus ditekan. Ketika dia akan muncul, ditekan. Bagaimana menekannya? Dengan mempelajari karakter jiwa kita dan kebutuhan jiwa kita. Apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita? Yang dibutuhkan oleh jiwa kita adalah perbaikan. Mustahil seseorang akan baik jika sekiranya jiwanya tidak baik. Mustahil. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan, Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan perhatian agar kaum muslimin dan kaum muslimat mensucikan jiwanya dan tidak menyia-nyiakan pensucian jiwanya, perbaikan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak menyucikan jiwanya, yang tidak memperbaiki jiwanya dengan apa? Dengan tauhid, dengan iman, dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka akan mengazab dengan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin." Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah orang-orang musyrik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah. Apa makna az-zakah di dalam ayat ini? Adalah mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya. Dan orang kafir sangat ingkar terhadap kehidupan akhirat. Wahum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka mengingkari akan kehidupan di akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan ahli tafsir menafsirkan ayat di atas, ayat yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 6 sampai ayat 7. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati kafirun. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah dan mereka ingkar, yakni kafir akan adanya kehidupan akhirat. Kebanyakan ahli tafsir atau mayoritas ahli tafsir menafsirkan bahwa makna az-zakah pada ayat tersebut adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian makna az-zakah di dalam ayat ini juga adalah al-iman dan al-amalus salih. Sehingga dengan syahadat dan dengan iman, dengan amal saleh, maka hati pun menjadi baik, hati pun menjadi bersih. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita menyampaikan bahwa tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar peribadatan, penghambaan, adalah sumber dari segala bentuk pertambahan dan peningkatan kebaikan pada diri seseorang. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Itu lawannya, lawan daripada tauhid. Maka lawan daripada tauhid ini syirik atau kesyirikan, perbuatan syirik,
Ini dapat menghapus seluruh amalan kita. Dia akan merusak dan menghapus seluruh amalan kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an tentang bahaya daripada perbuatan syirik ini. Lawan daripada tauhid. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Az-Zumar ayat 56 ayat 65. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, jika kamu melakukan perbuatan syirik, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nampak jelas bagi kita apa sebenarnya permasalahan yang dapat mengotori jiwa yang sangat mendasar. Tidak ada yang lain kecuali yang merusak perbaikan jiwa atau jiwa yang asalnya sesuai dengan fitrah kemudian rusak, kecuali disebabkan karena syirik. Dosa syirik atau perbuatan syirik apabila dibawa mati, apabila orang yang melakukan perbuatan syirik dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya selama-lamanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan informasi ini kepada kita, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. La yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian Allah mengatakan wa may yusyrik billah, barang siapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, faqad iftara itsman azima, maka dia telah melakukan tindakan kekejian yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi setiap orang yang mempersekutukannya, dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa atau siapa saja yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, ya, sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong seorang pun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka memang bukan milik kita, bukan kita yang menentukannya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik, ya, surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala yang akan, ya, memilah-milih, yang berhak menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Namun Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada kita, menitipkan kepada kita jiwa, yang mana Allah titipkan jiwa kita pada asalnya dalam kondisi fitrah. Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir di atas permukaan bumi ini, dia dilahirkan di atas fitrah. Dia mengenal siapa Tuhannya, siapa yang harus dia sembah. Kemudian dengan bertumbuhnya jiwanya atau bertambah usianya, maka
mulailah di situ terjadi sesuatu yang disebut dengan dua sisi yang kita sebutkan tadi di atas, yaitu jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Jika seorang mempertahankan perbaikan jiwanya sampai akhir hayatnya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia telah menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada surga. Dan barang siapa yang mengotori jiwanya, selalu memperturutkan hawa nafsunya, tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka dia akan menempuh jalan yang membawanya kepada neraka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dimasukkannya ke dalam neraka. Dan tidak ada satupun orang yang ingin dimasukkan dalam neraka. Tidak ada. Satupun orang tidak ada yang ingin dimasukkan dalam neraka. Menunjukkan bahwa fitrahnya menginginkan kebaikan. Fitrahnya menginginkan kebaikan, menginginkan sesuatu yang mulia. Maka disinilah kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, upaya yang harus kita upayakan untuk perbaikan jiwa kita, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan syirik. Menjauhi perbuatan syirik ini sangat mendasar sekali. Dan itulah konsekuensi daripada kalimat asyhadu an la ilaha illallah yang telah kita ucapkan. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Siapapun kita yang mungkin telah mendapatkan hidayah Islam dari orang tua yang sebelumnya Islam atau nenek buyut yang sebelumnya Islam, maka pada dasarnya kita telah memiliki fitrah yang lurus, fitrah yang sesuai dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada setiap orang yang akan masuk dalam Islam, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita upayakan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mewujudkan perbaikan jiwa kepada perbaikan pribadi kita kepada jiwa yang baik. Ini harus kita upayakan. Yang sangat mendasar tadi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika ini terwujud, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ini terwujud dalam pribadi setiap muslim dan muslimah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya balasan yang baik di dunia sebelum dia mendapatkan balasan surga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maknanya adalah dengan kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Mendapatkan keamanan, jaminan dari Allah bagi siapapun yang telah dapat mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keamanan, kenyamanan, kenikmatan hidup. Keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berupaya untuk bisa senantiasa memperbaiki jiwa kita. Memperbaiki jiwa kita. Sebab jiwa kita tadi perlu kita perhatikan bahwa setiap kita ini memiliki dua sisi jiwa. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Maka perhatikan sisi baiknya dan perhatikan juga sisi buruknya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan jiwa dan menekan keburukan jiwa kita.
Yang pertama dan yang mendasar adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita bahas, yang kita sajikan pada pertemuan kali ini, yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan episode yang berikutnya tentang bagaimana kita memperbaiki jiwa kita dengan poin yang kedua insyaallah. Demikian akhirul kalam. Jika ada kata-kata yang tepat maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang tepat, maka itu datang dari pribadi kita dan juga datang dari syaitan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun atas semua kesalahan-kesalahan kita, dan kepada Allah kita mohon petunjuk. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.